saya Novia Alfagita akan memaparkan tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini dan bagaimana penerapannya di lembaga saya di RA Nurul Huda. Yang pertama ada pengertian. Evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan setiap anak, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, proses, dan hasil pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengetahui perkembangan anak secara individual, baik aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan perkembangan. Di sini kita juga bisa mengidentifikasi penyebab masalah belajar anak. Yang kedua, membantu guru menentukan tujuan dan merencanakan program. Di sini untuk tujuannya untuk modif kurikulum untuk tahun pembelajaran selanjutnya, menentukan metodologi pembelajaran, memberi feedback atau umpan balik. Yang keempat ini untuk guru supaya bisa mengetahui apakah ada anak yang membutuhkan perlakuan khusus, pelayanan khusus, supaya mudah juga mengelompokkan anak dalam kelompok usia, kelompok perkembangan itu jauh lebih mudah. Fungsi dari evaluasi pembelajaran yang pertama memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan belajar yang dari sebelumnya. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan guru. Di sini guru bisa mempertimbangkan untuk menempatkan anak sesuai minat bakat, sesuai kemampuannya, jadi bisa lebih tepat untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan pembelajaran anak. Jadi orang tua nantinya bisa ikut andil memperbaiki dan meningkatkan perkembangan anak, apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dinaikkan untuk dimotivasi supaya lebih berkembang. Yang keempat, sebagai bahan masukan dari pihak lain. Contohnya untuk yang berkepentingan memberi pembinaan seperti kepala RA, kepala TK atau madrasah, untuk ibu pengawas juga. Subjek dan sasaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama, subjek penilaiannya. Ya tentu guru dan anak sebagai pelaksana penilaian dan sebagai anak sebagai orang yang dinilai. Sasaran penilaian, yang menjadi sasaran penilaian itu segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, yaitu aspek-aspek perkembangan anak. Perilakunya, pemikirannya, itulah yang menjadi sasaran penilaian. Tahapan-tahapan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini yang pertama perencanaan. Ketika membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran, tentu di sana di bagian akhir akan ada rencana penilaian. Nah, rencana penilaian yang akan digunakan itu apa? Metode apa? Atau jenis instrumen, menggunakan instrumen penilaian apa? Dan tentunya dari rencana kegiatan yang ada itu IKTP sebagai alat pengukur penilaian atau indikator ketercapaian penilaiannya ada. Yang kedua, tahap pelaksanaan dan pencatatan. Alat yang digunakan dapat menyesuaikan dengan IKTP-nya tadi. Ketiga, pengolahan hasil belajar. Hasil penilaian ditetapkan berdasarkan kriteria sudah ditetapkan seperti yang ada di IKTP atau indikator ketercapaian penilaian. Yang keempat, pengarsipan. Data atau hasil itu harus diarsipkan, disimpan untuk bahan penilaian selanjutnya. Untuk umpan balik atau evaluasi, harus seperti apa pembelajaran yang selanjutnya, tindak lanjut anak A, B, C itu harus apa saja. Yang kelima, pelaporan. Nah, di RA Nurul Huda, pelaporan ini diberikan dalam bentuk buku penghubung 1 bulan sekali. Untuk laporan pendidikan pertumbuhan atau rapot itu 6 bulan sekali atau tiap 1 semester, dan kita memberikannya dalam narasi atau deskriptif. Jenis penilaiannya ada 2, instrumen tes untuk mengukur tingkat kemampuan atau mengukur aspek tertentu dari seseorang anak.
lebih cenderung ke kognitifnya anak atau pemikirannya anak, bagaimana perkembangan kognitifnya, nalar logisnya, mengetahui calistung, pra membaca, pra menulisnya. Untuk instrumen non-tes ini untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, menyelimuti sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lainnya. Berikut ciri dari instrumen tes. Dari ranahnya saja, untuk instrumen tes ini lebih ke proses berpikir atau kognitifnya. Jenis yang digunakan bisa diagnosis, formatif, sumatif, tertulis maupun lisan. Lebih ke pemberian tugas. Biasanya di Nurul Huda kita gunakan untuk asesmen diagnostik awal untuk mengetahui anak ini nanti akan masuk di kelompok apa, di usia berapa, kemampuannya seberapa. Tujuannya untuk hasil belajar siswa dari segi kognitif seperti ranahnya tadi ya. Dan prosesnya melalui pengujian baik tes secara lisan maupun secara tulisan. Untuk instrumen non-tes, ranahnya lebih ke afektif dan psikomotorik, lebih ke sikap, tingkah laku. Jenisnya penilaian sikap dan keterampilan bersosial, keterampilan soft skill-nya yang kita cari. Tujuannya seperti ranahnya, hasil belajar segi afektif dan psikomotorik. Prosesnya pengamatan terhadap tingkah laku, lebih ke observasi ya, karena kita mengamati bagaimana tingkah laku anak untuk sosialnya seperti apa dengan teman. Macam-macam dari evaluasi pembelajaran, pemberian tugas, observasi atau pengamatan, anekdot. Kumpulan anekdot ini adalah catatan-catatan peristiwa. Yang keempat, unjuk kerja atau seperti bernyanyi, berolahraga, gerak dan lagu. Yang kelima ada percakapan, baik itu struktur maupun tidak terstruktur tanpa persiapan. Itu juga masuk dalam penilaian. Yang keenam, portofolio, kumpulan tugas dan pembelajaran anak. Evaluasi pembelajaran di RA Nurul Huda Kepanjen, kita menerapkan semua instrumen tes. Kita gunakan, kita pilih mana yang sesuai dengan program perencanaan pembelajaran kita. Itulah evaluasi pembelajaran yang kita gunakan, baik itu instrumen tes maupun non-tes. Di penilaian harian kita sesuaikan dengan modul di IKTB, itu yang akan menjadi standar penilaian kita. Buku penghubung kita bagikan wajib 1 bulan sekali, dan kita bagikan ketika ada urgensi yang akan kita sampaikan. Di penghubung kita tuliskan narasi. Di narasi itu kita jelaskan apa perkembangan anak yang mulai meningkat, apa saja yang menurun dan butuh bantuan orang tua di rumah. Laporan perkembangan setiap akhir semester itu juga ada, setiap 1 semester sekali. Diagnostik awal, formatif, sumatif, tertulis, dan lisan itu pun juga kita gunakan di evaluasi pembelajaran di RA Nurul Huda. Instrumen penilaian di RA Nurul Huda ada anekdot. Kita punya catatan anekdot setiap harinya. Kita bisa memilih penilaian harian, kita bisa memilih dari 4 ini. Ada anekdot tentang catatan perkembangan anak, itu dalam bentuk narasi, ada dalam bentuk checklist, hasil karya, dan foto berseri. Karena di rapot nantinya pun atau di laporan perkembangan anak, kita memberikan foto-foto tentang kegiatan anak-anak. Jadi setiap harinya kita memberikan penilaian harian, pengarsipan, dan lain-lainnya untuk penilaian atau untuk berevaluasi pembelajaran di RA Nurul Huda ini. Nah, berikut ada contoh dari format penilaian di RA Nurul Huda. Yang pertama ini adalah buku penghubung. Di buku penghubung seperti ini, ada bentuk narasi yang kita sampaikan, ada balasan atau feedback dari orang tua. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian harian. Kita menggunakan 2, yaitu anekdot atau untuk ini checklist. Nah, selanjutnya ini ada tentang laporan perkembangan anak, mulai dari nilai agama budi pekerti, jati diri, literasi dan STEAM, P5. Juga ada checklist ini untuk hafalan anak-anak, seperti itu. Demikian pemaparan saya tentang evaluasi pembelajaran dan penerapan yang sudah ada di lembaga kami. Sebenarnya di Nurul Huda ini juga masih mencari-cari bagaimana teknik penilaian yang tepat untuk anak-anak.
supaya tidak menyulitkan bu gurunya tentang pemberkasan yang begitu banyak. Jadi kita sebisa mungkin, sefleksibel mungkin memilih penilaian evaluasi pembelajaran ini yang mudah untuk guru tapi juga tepat untuk anak. Jika ada diskusi atau pertanyaan lain, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.